Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga dari Jemaat Masale dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, yaitu keluarga Insinyur Karya Mangiwa dan keluarga CM Manurung. Baik Bapak Ibu, kita teduhkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita memuliakan Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami sendiri percaya bahwa karena anugerah-Mu maka kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan karena kebaikan serta kasih-Mu, Engkau memperjumpakan kami satu dengan yang lain, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Opung Manurung dan keluarga kekasih kami, Karya Mangiwa. Kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sebab kami sendiri sadar bahwa kami ada di tengah-tengah dunia yang terus-menerus menggoda kami dan bahkan berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami untuk terus bersandar pada kasih dan setia-Mu. Sehingga di tengah-tengah dunia yang dirusakkan oleh dosa, kami tetap hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan kembali membacakan Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur dari Daud. Demikian. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema yang saya pilih adalah Tuhanlah Immanuel. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih keluarga Opung Manurung dan juga keluarga Bapak Karya Mangiwa. Setiap detik dalam perjalanan hidup kita, jujur harus kita akui bahwa akan ada selalu terjadi perubahan. Banyak hal di dunia ini akan mengalami perubahan secara cepat,
Dan hal tersebut tidak dapat kita hentikan. Bisa jadi saudara-saudara hari ini, contohnya, alat-alat komunikasi yang ada di tangan kita masing-masing adalah alat yang terbaik dan tercanggih. Mungkin tidak ada lagi yang menyaingi. Tetapi besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan akan muncul lagi yang baru, yang jauh lebih baik dan jauh lebih canggih dibandingkan apa yang ada di tangan kita. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang bersifat mutlak. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru dan tidak ada yang abadi. Tetapi saudara-saudaraku, ada satu yang tidak akan pernah berubah. Sampai dunia ini pun tidak ada, ia tidak akan pernah berubah. Yaitu kasih setia Tuhan. Eurene. Kasih setia Tuhan akan selalu ada bagi manusia. Dan akan tetap ada dan terus ditawarkan hingga Maranatha. Dan kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 di sana menegaskan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, bacaan kita adalah Mazmur doa dari Raja besar, yakni Raja Daud. Daud sungguh percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menaungi hidupnya. Ketika Daud sedang bergumul dalam hidupnya karena ancaman musuh, Daud berdoa, Daud berserah diri kepada Tuhan. Ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Sebab Daud tahu, ketika ia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan, maka hidupnya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Daud sungguh-sungguh sadar dan ia mempunyai keyakinan yang begitu kuat bahwa ia tidak akan dipermalukan oleh musuhnya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi pembelanya. Dan karena itu dalam kondisi apapun juga, keadaan apapun juga, Daud selalu menanti-nantikan Tuhan. Dan ia mengimani janji Tuhan itu, ya dan amin. Karena itu saudara-saudara, dalam imannya yang kuat karena kasih setia Tuhan, Daud sadar akan keadaan dirinya. Tidaklah mungkin kasih karunia itu akan menjadi bahagian dari kehidupannya jika Daud tidak sadar akan keadaannya. Disinilah Daud mengakui segala dosa masa mudanya secara terbuka. Sebab Daud sendiri paham, Daud mengerti dosa adalah penghalang bagi setiap orang untuk menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Dosa adalah noda. Dosa adalah aib. Dosa membuat jurang pemisah antara Allah dengan umatnya. Dan dosa itu hanya mungkin bisa disingkirkan oleh Tuhan ketika kita secara terbuka mengakuinya di hadapan Tuhan.
dan indah Daud menuliskan pengakuannya di dalam Mazmur 51. Sebuah Mazmur yang lahir dari sebuah pengalaman yang paling buruk dalam hidup Daud. Saat ia melakukan pelanggaran dengan merampas istri Uria dan menjadikan Batseba menjadi istrinya. Di situ Daud membuka seluruh kehidupannya dan mengatakan bahwa sejak aku dikandung dalam rahim ibuku, aku telah diperanakan dan dikandung di dalam dosa. Karena itu kasihanilah aku Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, Daud paham benar bahwa kasih setia Tuhan yang akan mewujud di dalam sikap atau tindakan Tuhan untuk menopang dan menyertai umatnya, itu hanya bisa terjadi ketika setiap kita sadar diri tentang keadaan kita. Ingat saudara-saudara sebuah perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus tentang dua orang yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Yang seorang ahli Taurat dan seorang pemungut cukai. Dari standar manusia, kita dapat melihat perbedaan di antaranya. Sudahlah pasti seorang yang hidupnya selalu dibangun di dalam firman Tuhan, di dalam doa setiap hari, pastilah Tuhan mengabulkan permohonannya. Dibandingkan seorang yang hari-harinya ditandai dengan cara-cara hidup yang tidak benar, pastilah Tuhan menolak doanya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan kehidupan ritual yang dinilai oleh Tuhan, tetapi keterbukaan diri setiap kita untuk mengaku di hadapan Tuhan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ahli Taurat dengan pongannya berkata, Tuhan, aku telah hidup sesuai dengan perintah-Mu. Aku berpuasa, aku membawa persepuluhan. Doa-doa tidak kulalaikan. Aku tidak seperti orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai. Karena itu terimalah korban syukurku. Lalu masuklah pemungut cukai, ia tidak dapat melihat ke atas. Ia tahu bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu besar. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dan ia adalah makhluk yang berdosa. Ia hanya tertunduk malu. Dibarengi dengan ratapan, dibarengi dengan tangisan. Lalu ia memukul-mukul dirinya dan mengakui keadaannya sebagai pendosa. Dengan penuh kerendahan hati ia memohon, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Kembali saudara-saudara, kuasa penyertaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang. Ketika kita sadar diri akan keadaan kita yang berdosa, lalu kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, membuka diri kita, ya Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Jangan jalanku yang berlaku. Jangan pilih pikiranku yang berlaku. Jangan keinginanku yang berlaku, tetapi jalanmu yang berlaku, pikiranmu yang berlaku, keinginanmu yang berlaku. Dan itulah yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan kenyataan yang diangkat oleh Raja Daud,
Tuhan memagari dia dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan selalu ada besertanya. Dan pada Mazmur yang lain, Daud mengatakan bahwa Tuhan memuaskan hasrat setiap orang yang mencari Dia. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sekarang, yang terus berubah dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tentu kita berharap ada satu yang tidak akan pernah berubah, yang akan mewujudkan setiap harapan dan kerinduan kita, yakni Tuhan. Dan kita hanya mungkin mengalami kehidupan yang berdamai sejahtera jikalau kita membuka diri dan datang kepada Tuhan, mengangkat tubuh, roh, dan jiwa kita. Mari saudara-saudara, kita melihat realita langit di atas. Tak selamanya langit selalu biru. Ada waktu langit mendung dan bahkan disertai kabut dan badai. Namun di balik semua itu ada pelangi yang akan memberi tanda bahwa hujan dan badai akan berlalu. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup beriman kepadanya secara otomatis semua masalah akan sirna. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Ia akan selalu ada di dalam hidup kita. Ketika musuh mengepung hidup kita, Tuhan ada di situ. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan pada akhirnya kita akan dimuliakan. Karena itu, katakan Tuhanlah Immanuel. Sehingga hari-hari kehidupan kita adalah hari-hari keberserah diri kepadanya. Dan ketika kita berserah diri kepadanya, firman-Nya, Tuhan akan memuaskan kehidupan orang yang mencari Dia. Terpuji namanya, haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk segala perkara yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur atas segala berkat dan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 dan 15 berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mengiringi persembahan kita bersama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan, kita memuji Tuhan, hidup kita yang benar. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam menjalani hidup yang
terus berubah. Tetapi Tuhan, kami tidak akan pernah berubah. Kasih dan kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami tidak akan pernah berubah. Kekal dan berlaku hingga Maranatha. Karena itu ya Tuhan, pertetapkan iman dan percaya kami, agar kami tidak akan pernah menyangkali Engkau, tidak pernah meninggalkan Engkau, tetapi kami selalu terbuka untuk menikmati kehidupan dalam penyembahan kepadamu. Haus akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami terus diisi oleh kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Raja Daud telah menjadi pribadi yang menjadi contoh bagi kehidupan kami semua. Bagaimana sepatutnya kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Dunia yang berubah dalam setia, bahkan dunia yang terus memberontak terhadap Tuhan. Kami hanya punya satu Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yakni Allah Immanuel. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan keluarga kekasih yang telah menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam ini. Materaikan firman-Mu di hati mereka semua, bahwa Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan menyertai mereka. Karena itu hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami Opung Manurung. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus melimpah dalam hidup mereka dari waktu ke waktu. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Pun demikian untuk kehidupan bersama dengan anak-anak, cucu, bahkan cicit mereka. Karuniakan kuat dan sehat kepada Opung Manurung di dalam menikmati masa tuanya. Bersyukur bahwa pada hari kemarin Tuhan menambahkan setahun lagi umur kepadanya. Dan hal ini menjadi sukacita bagi anak-anak, bagi istri, bagi cucu-cucu dan cicit. Betapa baiknya Tuhan bagi orang tua kekasih kami. Biarlah Engkau mengaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia tetap menikmati kehidupan karunia-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Pun demikian kami berdoa untuk Oma. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan tuntun dalam masa tuanya. Biarlah ia terus merasakan kasih dan rahmat-Mu dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu cicitnya. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya. Dan karuniakan hikmat kepadanya agar ia dapat menuntun kehidupan rumah tangga, membimbing anak-anak cucu cicit dalam roh takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk Opa dan Oma dalam segala harapan mereka berdua, demi hidup dan masa depan rumah tangga. Karena itu hamba pun berdoa kepadamu dan mengucap syukur bersama dengan keluarga, bahwa pada tanggal 14 yang lalu, Tuhan mempertambahkan usia cucu kekasih Valen setahun lagi. Indah karya-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga orang tua kekasih kami, yang Kau nyatakan bagi cucu kekasih Valen yang boleh genap berusia 14 tahun.
Tuhan lapangkan jalan bagi perjuangan mengejar harapan dan cita-cita, sehingga ia kelak boleh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat niat indah dan mulia dari kekasih kami Lena, yang rindu menjejakkan kaki di tanah perjanjian Yerusalem, yang sekiannya tahun kemarin, namun karena pandemi, kami belum tahu bila mana ia akan berangkat ke sana. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan waktu dan masa, sehingga pada waktunya Engkau akan mewujudkan harapan kekasih kami Lena untuk menikmati indahnya tanah perjanjian dan memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk kekasih kami Binsar, Tuhan terus jaga, pelihara, lindungi di dalam kebersamaan dengan orang tua. Hamba berdoa untuk anak cucu dan cicit yang ada di Manado. Tuhan ada beserta dengan mereka di sana, bahkan melindungi di tengah-tengah pandemi yang ada. Keselamatan yang daripada-Mu akan terus dinyatakan bagi mereka. Begitu pula anak dan cucu yang ada di Bitung, anak dan cucu yang ada di Bogor, serta cucu yang ada di Ambon dalam tugas dan kerjanya. Tuhan lindungi dan sertai. Menyertai seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, yang ada di Palopo, yang ada di Medan, dimanapun mereka berada untuk hidup dan berkarya. Tuhan lindungi dan sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur bersama dengan keluarga kekasih Bapak Karya Mangiwa, Bapak Tesa. Biarlah Tuhan akan selalu ada menopang kehidupan rumah tangga, memagari rumah tangga mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga kehidupan rumah tangga adalah kehidupan seperti Taman Eden, menikmati segala kebaikan dan kasih-Mu. Memberkati kekasih kami Bapak Karya Mangiwa Papa Tesa dalam usaha dan dalam pekerjaannya, yang sekarang ia berada di Kendari. Dan bersyukur bahwa pada tanggal 5 Februari yang lalu, Engkau mempertambahkan usianya setahun lagi. Biarlah dengan pertambahan usia itu Papa Tesa akan terus berdaya guna untuk mencari nafkah bagi keluarga, sehingga senantiasa ada ungkapan syukur dinyatakan di dalam rumah tangga. Lapangkan jalan untuk setiap keberhasilan dalam usaha dan kerjanya. Pun demikian kami berdoa untuk Mama Tesa. Tuhan berkati dan perlengkapi dengan hikmat dan kearifan-Mu di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak jauh dari suami. Biarlah dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ia tetap setia untuk mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Bersyukur bahwa pada tanggal 7 Januari yang lalu, kekasih kami Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Biarlah dengan pertambahan usia ini pula ia senantiasa menjalani hidup dalam ketaatan penuh sebagai istri yang bijaksana. Dan segala harapan-harapannya Tuhan berkati, sehingga melalui kehadiran seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, bahwa pada tanggal 20 Februari yang lalu, Engkau pertambahkan setahun lagi usia bagi anak kekasih kami Tesa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhanlah yang akan menutup bungkus kehidupan anak kekasih dan berkenan untuk harapan dan cita-citanya. Mengaruniakan akal budi dan kepandaian dalam perjuangan mengejar masa depan.
Sehingga di tangan Tuhan anak kekasih tidak akan pernah gagal. Tetapi bersama dengan Tuhan ia dapat meraih sukses. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak dalam kehidupan mereka dan perjuangan mereka. Bahkan tumbuh kembangnya mereka. Biarlah topangan kasih dan rahmat-Mu akan memungkinkan mereka untuk menikmati kehidupan dalam sukacita. Masa kecil mereka tidak akan pernah mereka lupakan bahwa Engkau ada di dalam masa-masa pertumbuhan itu. Sehingga kelak mereka dewasa ada tanda syukur dinyatakan kepadamu. Dan oleh keberhasilan yang Tuhan akan berikan, mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk opa dan oma dalam masa tuanya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Bahkan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Mas Saleh, dan semua umat Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Mas Saleh. Tuhan berkati mereka semua, dalam karya dan juang mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan anak-anak cucu mereka. Berkati opa-opa dan oma-oma, di dalam menikmati kehidupan karunia Tuhan, dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu di tengah keluarga. Tuhan melawat setiap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, bahkan yang dalam keadaan duka cita, Tuhan menghiburkan. Terima kasih untuk kebersamaan ini keluarga yang mendapat pelayanan pemberitaan firman, telah menyatakan korban syukurnya di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan mereka. Memberkati hamba-Mu dan rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu bersama dengan anak-anak hamba-Mu, baik yang ada di Samarinda Ade maupun yang ada di Makassar, Diel dan Epi. Pun demikian, Ita, Geri dan Kiki. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu, Ibu Safrina Madao. Tuhan memberkati dalam hidup dan karyanya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan anak-anaknya. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Bersyukur bahwa Tuhan memakai hamba-Mu bersama dengan suami kekasih Bapak Naya untuk turut mengambil bahagian dalam pelayanan jemaat, dalam jabatan penatua. Tuhan memberkati kekasih kami Pina. Pun demikian Cali dan Nando, Tuhan berkati. Agar kami semua boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan seluruh majelis gereja-Mu Tuhan berkati. Serta segala hal yang akan kami lakukan dalam penyusunan program kerja tahun 2021, Tuhan yang akan lapangkan jalan. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan syafaat kami bersama dengan kekasih kami Opung Manurung dan kekasih kami Bapak Karya Mangiwa. Kami sampaikan doa kami di dalam kasih dan keampunan Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita menanti berkat daripada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan.
keluarga Bapak Karya Mangiwa, keluarga Opung Manurung, dan seluruh saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Jalanilah hidupmu dalam keberseraan penuh kepada Dia. Tetaplah percaya bahwa Allah kita itu Immanuel. Ia tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kami sampaikan selamat ulang tahun bagi keluarga Opung Manurung, khususnya Opung yang berulang tahun. Pun demikian buat Papa dan Mama Tessa, buat anak kekasih Tessa, selamat panjang umur. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan keluarga. Kemudian diucapkan terima kasih kepada tim multimedia, Cali, Nando, dan Vina. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Terima kasih.